Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pembelajaran open-ended. Di sini sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Saya Rina Yanti Nurulan, NIM 19060413. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari model pembelajaran open-ended, kemudian ada prinsipnya dan komponen yang terdapat di dalam pembelajaran open-ended. Pengertian dari open-ended menurut Suherman yaitu pendekatan pembelajaran yang memuat masalah yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar. Menurutnya, dalam matematika disebut terbuka apabila pertama, kegiatan belajar mampu mengakomodasikan kebebasan siswa dalam bertindak. Kedua, mempunyai daya pemikiran yang beragam. Dan ketiga, guru mampu memotivasi pemahaman siswa sesuai dengan kemampuan siswa. Kemudian ada pengertian open-ended menurut Haris Soimin tahun 2014, yaitu problem yang diformulasikan memiliki jawaban yang benar. Problem ini disebut juga problem tak lengkap atau terbuka. Selain itu, masalah open-ended juga mengarahkan siswa untuk menggunakan keragaman cara atau metode penyelesaian sehingga sampai pada suatu jawaban yang diinginkan. Selanjutnya, terdapat prinsip model pembelajaran open-ended. Ada 3, yang pertama yaitu prinsip ekonomi kegiatan siswa, di mana guru dan peserta didik diharuskan untuk menghargai nilai-nilai kegiatan siswa yang dilakukan di lingkungan sekolah selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, prinsip evolusi yang tidak dapat terpisahkan dari pengetahuan matematika, yang di dalamnya terdapat matematika teoritis dan sistematis. Yang kemudian prinsip keputusan yang diambil oleh guru di dalam kelas. Di dalam kelas seringkali guru menemukan jawaban di luar dugaan, yang berarti guru harus berperan aktif dalam menampilkan ide siswa secara utuh dan keseluruhan dan memberi kesempatan kepada siswa lainnya untuk mematuhi ide-ide tak terduga tersebut. Kemudian ada 4 komponen yang harus diperhatikan di dalam model pembelajaran open-ended. Yang pertama yaitu konteks, yaitu aspek atau ciri-ciri lingkungan fisik dan sosial yang dibangun secara eksternal, diperkenalkan secara eksternal, dan diciptakan secara individual dari masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua ada komponen sumber, di mana suatu nilai potensi yang dimiliki oleh siswa dalam mencapai materi pembelajaran atau unsur pembelajaran tertentu, sehingga siswa dengan mudah menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan lingkungan di sekitarnya atau lingkungan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada komponen strategi, yaitu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, yang di dalamnya terdapat pemrosesan, pencarian, pengumpulan, pengorganisasian, dan penciptaan pembelajaran pada pendekatan open-ended. Dan yang terakhir adalah komponen scaffolding, di mana suatu teknik atau metode pembelajaran yang diberikan oleh siswa secara bantuan berupa petunjuk, dorongan, dan peringatan. Kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut sehingga para siswa diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sistem pembelajaran ini dirancang untuk menunjang proses belajar siswa untuk belajar memecahkan masalah dalam bentuk soal. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Ibu Irma Yuliani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Yuliani dari kelas B4 Non-Reg. Ingin menjelaskan langkah dari pembelajaran open-ended, yaitu 1. Persiapan. Sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus membuat program satuan pelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, membuat pertanyaan open-ended atau problems. Kedua, pelaksanaan terdiri dari 1. Pendahuluan, yaitu siswa menyimak motivasi yang diberikan oleh guru bahwa yang akan dipelajari berkaitan atau bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, sehingga mereka semangat dalam belajar. Kedua, kegiatan inti, yaitu pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Ketiga, kegiatan akhir, yaitu siswa membuat kesimpulan dari apa yang telah dipelajari, kemudian kesimpulan tersebut disempurnakan lagi oleh guru. Yang terakhir adalah evaluasi. Kelebihan model pembelajaran open-ended yaitu 1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. 3. Siswa dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Kelemahan dari model pembelajaran open-ended yaitu 1. Membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah tujuan model pembelajaran open-ended. Pendekatan open-ended dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi. Salah satu caranya adalah dengan mengobservasi bagaimana siswa menggunakan ilmu yang telah dipelajari dalam situasi sehari-hari atau hal-hal yang bersifat kontekstual, serta membantu siswa dan guru dalam mengasah kemampuan membandingkan, mencari persamaan atau perbedaan, menganalisis, dan membuat kesimpulan dari pengalaman yang baru mereka peroleh di kelas. Penilaian dalam pendekatan open-ended. 1. Fluensi. Ini terkait dengan berapa banyak solusi yang dapat dihasilkan oleh siswa. 1 respon siswa atau kelompok yang benar dihargai 1 poin, sehingga nilai yang diperoleh siswa adalah total dari seluruh solusi yang dihasilkan oleh siswa. 2. Flexibility. Terkait dengan berapa banyak ide-ide matematis berbeda yang ditemukan atau dimunculkan oleh siswa. Solusi yang benar yang dihasilkan siswa terbagi dalam beberapa kategori. Yang ketiga, originality, terkait dengan derajat keaslian ide siswa. Jika siswa atau kelompok memunculkan ide yang unik, tingkat keasliannya dihargai tinggi. Guru harus memberikan skor yang tinggi untuk kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi. Kesimpulannya, dari pembahasan ini adalah pendekatan open-ended merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proses dan problem-ended. Pendekatan pembelajaran ini membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin banyak jawaban yang benar, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman peserta didik menemukan sesuatu yang baru. Melalui pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika, kemampuan siswa baik ranah kognitif, psikomotor maupun afektif dapat dimaksimalkan. Namun demikian, guru dapat menggunakan pendekatan-pendekatan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi tujuan belajar siswa, bahkan memadukan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Is Aisyah dengan NIM 19060340. Selanjutnya di sini saya akan membahas
tentang RPP yang menggunakan model open-ended. Nah, RPP di sini yaitu untuk kelas 4 semester 2 pelajaran matematika. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu menentukan jaring-jaring balok dan kubus. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu menyebutkan dan menggambar bangun sesuai sifat-sifat bangun ruang yang diberikan dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menggambar dan membuat berbagai jaring-jaring balok dan kubus dengan baik. Nah, materi yang dibahas di sini yaitu tentang jaring-jaring balok dan kubus. Untuk metode pembelajarannya, metodenya menggunakan tanya jawab dan diskusi. Pendekatannya yaitu pendekatan open-ended. Nah, langkah-langkah pembelajarannya, untuk kegiatan pendahuluan seperti biasa, guru mengucapkan salam, kemudian mengajak siswa untuk berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian mengabsen siswa dan juga menyampaikan materi yang akan dipelajari hari itu. Nah, untuk kegiatan intinya, guru menjelaskan materi pelajaran yaitu bangun ruang sederhana dan jaring-jaringnya. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk membuat jaring-jaring kubus dan balok sebanyak 2 buah. Kemudian, guru membagi siswa menjadi 5 kelompok. Nah, kemudian setelah membagi menjadi 5 kelompok, guru memberikan tugas untuk membuat balok dengan jaring-jaring yang berbeda kepada 5 kelompok tersebut. Kemudian, guru membagikan LKS kepada setiap kelompok. Nah, siswa mengerjakan tugas yang diberikan guru yang ada pada LKS tersebut. Setelah semua kelompok selesai mengerjakan tugas, guru meminta salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan tugas mereka. Nah, untuk kegiatan penutupnya, guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi yang telah diajarkan, yakni jaring-jaring bangun ruang, balok ataupun kubus. Kemudian, guru memberi penguatan kepada siswa mengenai materi yang telah dibahas tadi. Setelah itu, guru memberikan tugas kepada siswa. Dan selanjutnya, guru menyampaikan materi yang akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, guru meminta siswa untuk berdoa sebelum keluar kelas. Nah, sumber alat dan media yang digunakan yaitu ada buku paket kelas 4 SD, kemudian ada spidol, whiteboard, dan kemudian medianya ada gambar jaring-jaring balok atau kubus, bisa menggunakan karton atau kardus. Nah, untuk penilaiannya ada penilaian lembar observasi dan tes tertulis. Selanjutnya ada LKS, lembar kerja siswa. Nanti di LKS tersebut siswa diberikan gambar balok, kubus, dan jaring-jaringnya. Nanti siswa menjawab pertanyaan apa nama bangun ruang di atas, kemudian berapa banyak isi pada bangun ruang di atas, dan siswa juga menentukan mana yang termasuk jaring-jaring kubus dan balok. Ya, sekian dari saya mengenai penjelasan RPP dan LKS. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan tentang model pembelajaran open-ended. Semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.